sebelum lanjut, bagi teman-teman yang belum men-subscribe channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya. Dan bagi yang belum nge-like video ini, silahkan klik tombol like di bawah ini. Bagi yang sudah subscribe, saya doakan semoga rezekinya lancar dan sehat selalu. Bagi teman-teman yang belum subscribe, pasti menyesal. Oke, langsung aja, mari kita lanjut. Ini dari Pak Ambo yang saya dengar kabarnya ada buaya selain Rizka ternyata yang berada di sungai. Kemudian katanya namanya Ristana. Apakah memang buaya Rizka saat ini sudah tidak memungkinkan kembali dan Ristana dipercaya menjadi pengganti buaya Rizka? Ya, tapi itu kalau menurut saya ya, Pak Ambo ini butuh banyak meluangkan waktu ya untuk menjinakkan buaya-buaya yang seperti layaknya buaya Rizka ini. Itu sangat sulit sekali kalau menurut saya. Oke. Jadi menurut Mbak Hilo, Ristana bukan pengganti buaya Rizka? Ya, pengganti, tapi mungkin itu kalau menurut saya sangat sulit. Karena begini ya, butuh bagaimana belayan-belayan gitu ya. Sehingga bagaimana kalau buaya Rizka ini, kalau kita bilang ya, dia ini sudah memiliki ikatan batin gitu ya. Bahkan kalau apa yang diperintahkan oleh Pak Ambo ya, kalau dibilang turun ya, mereka ini buaya tersebut langsung turun gitu ke air gitu. Nah gitu. Apabila mungkin kalau buaya ini diperintahkan naik, mereka naik ke darat seperti itu. Jadi kalau Bailo kita melihat ini kan ada buaya-buaya memang masih banyak di Sungai Buntung tadi ya. Apakah kalau misalkan Pak Ambo ini mengurusin buaya-buaya di sana gitu, apakah memang netizen akan sesimpatik ketika Pak Ambo ini memelihara buaya Rizka dari pandangan Mbak? Ya, netizen sangat simpatik kalau mereka meriap ataupun Pak Ambo memelihara buaya Rizka kembali seperti itu. Maksudnya buaya-buaya lain, buaya lain, buaya Rizka yang ada di sungai. Ya, tapi kalau menurut saya itu buaya lain sangat sulit dijinakkan gitu. Sangat sulit. Sangat sulit sekali. Kenapa Mbak Ilo bisa mengatakan sangat sulit? Apakah memang apa sih perbedaannya buaya Rizka dulu? Ya. Bisa sejinak sekarang dengan buaya lain selain buaya Rizka? Karena begini, buaya Rizka dulu dari kecil ya, seperti memiliki naluri gitu ya. Ketika pergi, namun dia datang kembali menjenguk Pak Ambo, sehingga mengenali gitu ya, dari awalnya seperti itu. Nah, seperti papi dan anaknya begitu. Jadi sangat beda sekali sama buaya yang lain. Jadi kalau buaya yang lain, ketika ketemu, besok menghilang sudah tidak ketemu lagi. Nah, kalau buaya Rizka ini esok harinya masih mau jumpai Pak Ambo lagi seperti itu. Nah, begitulah awal pertamanya Pak Ambo saat ketemu buaya Rizka seperti itu. Belo, yang terjadi di lapangan pada saat buaya Rizka masih ada di sungai, itu kan hampir setiap hari ya Pak Ambo memberikan berkilo-kilo ya daging ayam. Iya. Nah, bahkan ikan pun. Bahkan ikan ya seperti itu. Jika tidak dilakukan sama Pak Ambo ya memberi makan seperti itu, apakah memang akan tetap jinak atau gimana Mbak? Kalau menurut saya tetap jinak. Karena begini, buaya Rizka tidak mau memangsa sembarangan begitu ya. Bahkan dari muara Muara Guntung ya ke Sungai Bontang, buaya Rizka ini sanggup berenang gitu ya, sampai menunggu di depan rumahnya Pak Ambo apabila itu buaya Rizka lapar gitu ya. Nah, jadi kalau buaya Rizka ini tidak lapar, dia hanya berjemur di kita bilang kan di rawa-rawa begitu ya. Nah, dia diam aja di situ. Diam aja di situ. Tapi gitu apabila sudah lapar, dia mau datang ke rumah Pak Ambo. Namun tidak mau memangsa ataupun para nelayan lain gitu ya. Mereka pun sudah tahu tidak mau dia memakan korban begitu. Oke. Bailo, pasca buaya Rizka pergi dari tempatnya Pak Ambo, katanya Pak Ambo nih ya, dengar-dengar ada banyak biawak yang tiba-tiba datang. Kalau dari pandangan Bailo ini suatu pertanda atau memang hal biasa? Ya, itu kalau saya lihat sih, biawak itulah kita bilang kan ya, bakal ada hewan-hewan buas ya setelah buaya Rizka diungsikan gitu ya. Setelah di karantina kita bilang ya. Nah, itu bakal ada hewan-hewan buas yang melintasi Sungai Guntung tersebut. Nah, itu perlu diwaspadai karena sudah terbukti ya, ada banyak juga, jangankan kita bilang biawak ya, buaya liar pun banyak sekali yang saat ini bermunculan seperti itu. Seperti itu ya. Iya.
Bailo, ini ada kabar terbaru juga dari Pak Ambo ya, bahwasanya pada saat memperbaiki jembatan ya di daerah tempatnya Pak Ambo, itu ternyata ada buaya Ya, yang mungkin ngumpet atau gimana gitu di bawah jembatan itu. Berarti buaya itu Mbak Hilo yang saya lihat itu keliling Mbak Hilo, dimanapun sungai besar, sungai kecil itu tetap ada namanya buaya. iya. Lantas kenapa masyarakat menghebohkan buaya yang jinak yang adanya di ujung gitu, sementara buaya-buaya lain banyak itu di sekitar situ. Ya, itulah saya bilang. Banyak juga yang senang terhadap Pak Ambo. Mungkin sebagian warga setempat ada juga yang tidak senang melihat profesi Pak Ambo ini ya, memberi makan buaya begitu ya. Mereka sangat khawatir apabila tidak diberi makan, nanti takutnya bertambah ganas ya. Nah, mereka ini sebenarnya sudah salah tanggap gitu ya. Padahal di situ semenjak ada buaya Rizka, tidak pernah ada nampak buaya-buaya yang liar muncul di area Sungai Bontang tersebut. Iya. Seperti itu. Oke, Mbak Ilo, ini terkait juga dengan buaya Rizka, katanya ada, ini pernyataan dari Pak Ambo sendiri ya, ada buaya liar mirip Rizka. Ini berada di depan rumah Pak Ambo. Apakah Ristana tadi atau yang lainnya, Mbak? Ya, kalau menurut saya itu bukan, karena begini ya, itu di situ memang banyak sekali buaya-buaya yang belum ditangkapi oleh pihak-pihak terkait begitu ya. SDA gitu. Ah iya, seperti itu. Masih banyak juga buaya-buaya liar yang saat ini bersembunyi kemudian muncul ya. Nah, mereka ini belum bisa terpantau oleh pihak BKSDA seperti itu. Oke, jadi memang Pak Ambo masih giat ya menyuarakan tentang pembebasan buaya Rizka. Begitupun Mbak Hilo sebetulnya ya. Cuman mungkin terkendala waktu dan banyaknya kesibukan, tapi saya yakin dan percaya Mbak Hilo masih tetap menyuarakan kebebasan buaya Rizka. Ya, itu yang kita Iya, harapkan. Mbak Hilo, kalau dilihat-lihat dari apa yang terjadi di media sosial, banyaknya netizen, bahkan ratusan ribu netizen menyuarakan bebasnya buaya Rizka. Kembalikan buaya Rizka ke Pak Ambo, tapi hingga detik ini belum juga terjadi. Ada angin surga dari pihak terkait bahwasanya dalam waktu dekat kemarin ya, Iya. buaya Rizka akan kembali ke tempatnya Pak Ambo, tapi di daerah wisata, jadi ada di pagar atau di benteng ya, tapi itu hanya angin surga. Iya. Apakah mungkin itu terjadi? Apa seperti pandangan Pak Ambo melihat buaya yang mati terapung di sungai, Mbak Ilo? Ya, inilah mungkin melambangkan ya. Apabila mungkin pihak terkait tidak open terhadap buaya-buaya yang begitu lulut ataupun jinak ya. Iya. Nah, ini sebagai lambang ya. Beginilah seandainya nanti nasibnya buaya Rizka menjadi terkapar seperti ini apabila tidak diurusi oleh Pak Ambo seperti itu. Oke, menurut Mbak Hilo, buaya Rizka akan baik-baik saja, akan jinak selalu jika di tangan Pak Ambo. Benar, gitu ya, benar Mbak sekali. Hilo, ya. Kita doa bersama Mbak Hilo, mudah-mudahan apa yang diharapkan netizen, Mbak Hilo serta Pak Ambo bisa terwujud. Namun saya juga berpesan kepada Pak Ambo ya, karena memang panjenengan Pak Ambo ini mempublikasi di YouTube, kita tidak bisa menyampingkan ada komersil di situ, Mbak Hilo. Tentu pihak-pihak terkait mengetahui ini nih, YouTuber kan, orang taunya YouTuber, wah ini banyak duitnya. Nah itu menyikapinya harus bijak ya Mbah ya. Iya. Kita nggak perlu ajarin lah harus ada nyiram sana nyiram sini, tapi untuk apa ya, kebersamaan ya, agar tidak terulang kembali. Mungkin Pak Ambo punya buaya baru, nah, mungkin itu bisa lebih apakan lagi, diurus lagi seperti itu. Iya. Pesan Mbah Hilo apa untuk Pak Ambo ataupun pihak BKSDA? Iya, buat pihak BKSDA ya, mohon dikembalikan buaya Rizka agar bisa menjaga ke habitatnya lagi, yaitu Sungai Bontang, karena di situ kalau saya lihat banyak sekali buaya-buaya liar yang berdatangan. Takutnya nanti ada warga yang salah-salah turun ke sungai tersebut menjadi mangsa oleh buaya liar yang lain seperti itu. Oke, seperti